Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 6 yang soleh dan solehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring ya. Mudah-mudahan kita semua ya selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas BDR ya. Baik Ananda semuanya, untuk hari ini ya, materi bahasa Indonesia ya, Ayah akan membahas mengenai kalimat efektif ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa kalimat efektif ini ya ada di ujian nasional ya. Jadi kalimat ini ada beberapa soal yang muncul di ujian nasional. Untuk itu pada kesempatan hari ini Ayah akan membahas kalimat efektif ya. Mari kita simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir ya. Materi hari ini ya, yang pertama pengertian kalimat efektif, kemudian yang kedua syarat kalimat efektif, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri kalimat efektif ya. Nah, ketiga ini kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu kalimat efektif ya, apa syarat-syaratnya, kemudian apa juga ciri-cirinya ya. Baik, kita lanjutkan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan, perhatikan ya sekali lagi, kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Artinya di sini sesuai dengan PUEB ya. PUEB itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Kalau dulu itu istilahnya EYD ya. Nah, sekarang dirubah menjadi PUEB. Nah, jadi kalimat efektif ini yaitu kalimat yang susunannya, kata-katanya itu mengikuti kaidah kebahasaan ya, sesuai aturan ya yang ada di PUEB ya, baik itu dalam hal kata depan, imbuhan ya, kata yang tidak perlu dicantumkan ya, atau penambahan kata, pengulangan kata. Nah, itu tidak perlu kalau memang itu tidak diperkenankan ada di aturan PUEB ini ya, begitu ya. Baik. Nah, kemudian syarat kalimat efektifnya. Jadi kalimat efektif itu ada syaratnya ya. Nah, pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 syarat utama dalam kalimat efektif. Yang pertama adalah sesuai PUEB ya. Nah, yang tadi pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Nah, sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Jadi sebuah kalimat efektif itu di dalamnya terdapat tanda baca yang tepat, dan kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Nah, itu kata baku juga termasuk ini ya ke dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tidak hanya tanda baca, tapi juga kata bakunya harus tepat. Ini sesuai PUEB ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah sistematis. Apa itu sistematis? Jadi sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan ini, subjek dan predikat. Nah, jadi sistematis itu adalah ketika sebuah kalimat itu di dalamnya terdapat subjek,
dan predikat. Minimal itu ya, yang paling sederhana minimal. Kemudian ditambahkan dengan objek. Nah, objek itu sebagai pelengkap sebenarnya ya. Yang penting itu ada subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, ada juga pelengkap hingga keterangan. Nah, ini ya. Kalau kalimat lengkap itu kan ada S, ada P, ada O, ada K. Nah, jadi yang paling sederhana itu sebuah kalimat itu yang efektif itu harus ada ini minimal subjek dan predikat. Nah, sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jadi tidak membuat kamu pusing. Misalnya subjek di belakang itu tidak tepat, tapi yang namanya subjek itu disimpan di depan atau di awal ya. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Jadi kalau tidak ada penegasan itu, subjek dan predikat itu disimpan di awal, jangan di akhir ya. Oke, syarat yang selanjutnya, ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jadi kalimat itu tidak boros. Boros itu artinya banyak kata-kata, tapi maksudnya sama, tapi itu tidak efektif ya. Nah, gimana nih maksudnya nih? Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata. Nah, ini jadi banyak kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya juga mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Ini ya. Jadi ada misalnya di dalam sebuah kalimat itu kan suka banyak panjang ya, diulang-ulang lagi misalnya kepada para hadirin itu kan boros, itu bisa dipersingkat. Nah, itu kalau dipersingkat itu akan menjadi sebuah kalimat efektif ya. Kemudian syarat keempat, tidak ambigu. Nah, ambigu itu apa ini ambigu? Ambigu ini adalah syarat kalimat efektif yang terakhir, yaitu kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Nah, banyak arti multitafsir itu. Banyak arti. Jadi ambigu itu adalah banyak arti ya. Ambigu atau multitafsir. Mengerti ya? Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Jadi membuat kalimat efektif itu tidak harus panjang lebar ya, atau tidak harus banyak arti, tapi harus satu arti gitu ya. Itu akan membuat pusing para pembacanya. Itu maksudnya ambigu itu ya. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri kalimat efektif. Kalau tadi syarat, sekarang ciri-cirinya. Apa saja? Yang pertama, kesepadanan struktur. Nah, kesepadanan struktur kalimat. Nah, kita baca ya. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Nah, jadi kelengkapan struktur dan penggunaannya itu dimaksud kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Apa? Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Tuh ya. Jadi kalimat yang efektif, yang sesuai, yang benar itu ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan taruh atau jangan simpan kata depan atau preposisi ya. Kata depan itu preposisi di depan subjek. Jadi kata depan tidak boleh di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut, akan mengaburkan itu, menghilangkan pelaku atau subjek. Contoh nih, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini tidak efektif ini.
Mana efektifnya? Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini yang efektif, yang menggunakan warna pink ini ya, ungu ya. Kalau yang kuning tidak efektif. Ada nggak di sini yang dihilangkan atau yang dihapus atau yang dipindahkan atau yang dihilangkan? Ada ya di sini. Semua, nah ini semuanya dipindahkan ke depan, baginya dibuang. Nah ininya baginya dibuang karena tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, karena bagi dengan semua itu sama maksud artinya. Ini yang ambigu ini, jadi kita buang baginya, jadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah hati-hati pada penggunaan konjungsi ya, konjungsi kata sambung yang di depan predikat. Nah hati-hati menggunakan kata yang di depan predikat itu karena akan membuat menjadi perluasan dari subjek. Nah contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Ini ada kata yang, nah ini tidak efektif. Yang efektif itu adalah yangnya dibuang sehingga menjadi dia pergi meninggalkan saya. Ini yang efektif ya. Karena apa? Tadi kata yang itu di depan predikat akan membuat perluasan. Ini predikatnya mana ini ya? Pergi ini ya, pergi meninggalkan, ini predikat, jadi tidak boleh disimpan di depan predikat, harus dibuang. Artinya dia pergi meninggalkan saya ya. Kemudian yang kedua, tidak bersubjek ganda, jadi subjeknya ganda double ya. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Tidak efektif. Kenapa? Karena subjeknya double atau ganda yang tadi ini. Mana subjeknya ini? Nah ini adik, adik. Ini tidak efektif. Harus dibuang, adiknya satu ya. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ini yang efektif ya, mengerti? Oke. Selanjutnya syarat yang kedua adalah kehematan kata. Jadi kata itu harus dihemat, bukan uang saja ya, kata juga harus dihemat. Artinya kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Jadi kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang artinya sama, tidak boleh, cukup salah satu saja. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama apa? Menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata bersinonim ya. Jadi itu maksudnya menghemat kata. Kemudian ini contohnya, contoh kata jamak itu seperti apa? Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini tidak efektif. Efektifnya apa? Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ada tidak di sini yang dibuang atau yang dipindahkan? Di sini ada, yang ada dibuang. Mana para ini? Paranya dibuang karena tidak efektif, karena para itu sudah siswa-siswi ini juga sudah mengartikan para itu banyak, jadi tidak usah para, harus cukup saja siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini yang efektif, jadi tidak usah menggunakan atau memakai para lagi ya, itu dibuang. Karena para siswa-siswi, para hadirin-hadirin itu salah, para ibu bapak, para bapak-bapak, para ibu-ibu, nah itu salah ya. Nah, ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi antara para dan siswa-siswi itu sama, artinya lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut ya. Nah, sekarang kalau contoh kata sinonim ya, yang tadi kedua
Contohnya, ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini tidak efektif. Yang efektifnya apa? Ia masuk ke ruang kelas. Yang dibuang mana? Ke dalam. Ini ke dalamnya dibuang ya. Karena kata ke dalam dihilangkan karena memiliki arti sama. Masuk, masuk dan ke dalam itu sama saja. Masuk ke dalam, nah, dibuang aja ke dalamnya. Jadi ia masuk ke ruang kelas ya. Kemudian ketiga, syarat ketiga, kesejajaran bentuk ya. Apa itu maksudnya? Nah, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten ya. Paralel itu bercabang. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Jadi kalau ada kata me dalam artinya lebih dari satu, itu harus sama, tidak boleh berbeda. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang. Nah, ini me-nya, me satu. Yang kedua, memilah. Dan ini pengolahannya, ini bukan me, berarti ini tidak efektif. Harusnya apa? Harusnya pengolahannya diganti menjadi mengolah. Itu yang efektif. Jadi me di sini harus sama ya, di sini harus sama. Jadi yang efektif adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ini yang efektif gitu ya. Kemudian syarat selanjutnya, ketegasan makna. Tegas ya maknanya. Tidak selamanya subjek itu harus diletakkan di awal. Tidak ya, subjek itu pelaku tidak harus di awal. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat ya. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu ada kasus kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Itu boleh ya. Jadi keterangan di awal itu sebagai penegasan. Ini agar apa? Pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah ya, larangan ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Nah, jadi ketegasan makna itu boleh kalau subjek tidak di awal ya. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini kan kamu di awal subjek. Ini tidak efektif. Boleh ini dibuang ya, dibuang karena tidak harus subjek kalau ada kata perintah. Nah, yang efektifnya apa? Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ini yang benar ya. Jadi kamunya dibuang, gunakan sapulah. Ini sama sapulah lantai rumah. Nah, kamunya dirubah menjadi mu, rumahmu agar bersih. Ini yang benar. Nah, gitu ya. Jadi ketika kalimat perintah tidak harus subjek di depan ya, tidak harus. Tapi bisa keterangan yang menegaskan ya, artinya sapulah berarti disuruh menyapu ya, begitu. Kemudian yang kelima, syarat kelima adalah kelogisan kalimat. Logis, logika, masuk akal. Nih, kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu yang tadi ya, bermakna ganda, ambigu itu atau multitafsir pada kalimat. Karena itu buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Jadi kalian itu membuat kalimat jangan membuat pusing orang lain ya, apalagi membuat arti banyak atau multitafsir. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kamu persilahkan. Kok ada kamu? Ini artinya tidak efektif. Kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilahkan, atau kami biasanya nih, kami itu tidak tepat ya. Berarti yang berbicara itu waktu dong. Nah, salah. Yang benar gimana? Ini yang benar. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Jadi dibuang ininya.
Bapak kepala sekolah dipersilahkan, persilahkannya dipindahkan ke tengah, waktu dan tempatnya dibuang ya karena tidak efektif ya. Bapak kepala sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang ya. Kan suka ada ya di MC kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu tidak tepat, itu sudah tidak dipakai ya di aturan sekarang itu. Jadi yang tepat adalah Bapak kepala sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Nah, begitu ya. Nah, itu syarat-syarat dari kalimat efektif dan ciri-cirinya ya. Sekarang Ayah akan memberikan kalian soal latihan ya. Soal latihannya tidak jauh-jauh dengan yang Ayah bahas tadi ya, yaitu mengubah atau ubahlah kalimat tidak efektif berikut menjadi kalimat efektif. Ini tidak efektif ya. Ubah kalimat ini yang 5 ini menjadi efektif. Silahkan ditulis di buku tulis ya. Ditulis dulu soalnya ya. Ditulis dulu soalnya. Nih, nomor 1, ibu membuat kue cucur sangat terlalu manis sehingga tak enak dimakan. Kepada ibu kepala sekolah tepat waktu kamu persilakan. Widi bercerita tentang pengalaman di desa. Kamu bersihkan jendela rumah supaya bersih. Untuk seluruh hadirin mohon datang di waktu yang tepat. Silahkan ini kamu lihat lagi materi video ini sebelumnya, kemudian kamu analisis mana nih yang salahnya, mana yang harus dibuang ya, mana yang harus dipindahkan. Boleh ya itu. Baik, mungkin itu saja materi hari ini ya tentang kalimat efektif. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat, banyak manfaatnya ya, terutama Anda semua ya. Dan materi ini juga sangat penting, pendalaman materi kalian untuk menghadapi ujian nanti ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.